warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Agus Mayeni, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, angkatan tahun 2018. Hari ini saya ingin mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang diampu oleh dosen Ibu Friyatmi yang berjudul Analisis Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Tingkat Keoptimalan Pembelajaran dan Prestasi Belajar Siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah pada penelitian saya kali ini. Nah, latar belakang masalahnya, pada saat ini kita dihebohkan oleh COVID-19 yang mana merupakan virus yang sangat mematikan yang sudah beredar di berbagai negara di belahan dunia. Nah, salah satunya di Indonesia. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, tidak hanya dari segi ekonomi, politik, sosial, tapi juga berpengaruh kepada pendidikan. Nah, yang semula pendidikan di Indonesia yang rata-ratanya itu adalah pendidikan offline dan atau tatap muka, sekarang dirubah peraturannya menjadi belajar daring atau belajar jarak jauh dengan yang disebut dengan pembelajaran online. Nah, hal itu tentunya akan membuat siswa-siswi merasa kesulitan untuk membiasakan diri dalam melaksanakan pembelajaran ini, karena yang biasanya adalah tatap muka, sehingga pembelajaran online ini mengalami beberapa problem bagi siswa-siswi yang belum terbiasa. Nah, bukan hanya itu, pada era COVID-19 ini tentunya orang tua siswa banyak yang putus pekerjaan karena pemberhentian dari kantor sendiri, atau memang terhenti bekerja karena aktivitas dikurangi dan diatur oleh pemerintah. Nah, jadi sedangkan pembelajaran online ini juga butuh fasilitas seperti HP. Anak SMP, SMA ataupun kuliah mungkin saja sudah memiliki HP. Namun bagaimana dengan anak SD dan keluarga yang ekonomi kelas bawah gitu. Nah, untuk itu tentunya pembelajaran online membutuhkan seperti HP, laptop, dan juga kuota internet. Sedangkan orang tua dalam memenuhi kebutuhan saja itu sudah mengalami kesulitan. Nah, hal ini tentunya akan mempengaruhi keoptimalan pembelajaran siswa dan juga prestasi siswa. Nah, tapi seberapa sih pengaruhnya gitu? Apakah pengaruh positif atau negatif yang akan ditimbulkan? Untuk itulah peneliti ingin mengetahui dan mencari informasi mengenai itu dengan mengumpulkan data. Kemudian ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah pembelajaran online mempengaruhi tingkat keoptimalan pembelajaran siswa-siswi? Apakah pembelajaran online mempengaruhi prestasi belajar siswa? Atau apakah ada hubungannya kelengkapan fasilitas pembelajaran online yang mempengaruhi pembelajaran online itu sendiri? Atau seberapa pengaruh permasalahan pembelajaran online terhadap prestasi belajar? Nah, untuk melingkup dan memfokuskan kajian kita ini, saya membentuk batasan masalah, yaitu yang pertama adalah meneliti masalah penelitian tentang pengaruh pembelajaran online terhadap keoptimalan pembelajaran dan prestasi siswa SMA saja, karena siswa SMA ini tentunya sudah mengerti bagaimana menjawab angket dan sebagainya. Kemudian karena di SMA di Kabupaten Padang Pariaman ini ada beberapa buah SMA. Nah, hari ini saya hanya ingin meneliti SMA 1 di Mokoto Kampung Dalam saja. Nah, karena saya hanya mengambil sampel sebanyak 30 orang, karena keterbatasan waktu dan tempat, saya mengadakan hanya untuk 10 orang masing-masing kelasnya, yaitu kelas 10 orang,
kelas 11 10 orang, dan kelas 12 10 orang, dan masing-masingnya 5 di IPA dan 5 di IPS. Nah, rumusan masalahnya ada 4. Apa itu pembelajaran online? Apa itu pengaruh pembelajaran terhadap keoptimalan pembelajaran? Apa pengaruh pembelajaran terhadap prestasi belajar? Dan bagaimana pembelajaran online, keoptimalan, dan prestasi belajar tersebut saling mempengaruhi? Dan berikut ada tujuan penelitian. Kemudian ada landasan teori mengenai COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui, COVID-19 menjadi wabah yang mengerikan tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia, negara yang ada di dunia ini. Kemudian ada pembelajaran online. Menurut Dabbak dan Naritan, pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan. Nah, keoptimalan pembelajaran sendiri terdiri dari ada struktur pembelajaran, ada motivasi anak, dan efektasi guru. Kemudian metode bab 3, kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya pakai adalah jenis penelitian korelasional, yang mana peneliti korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, karena kita mencari hubungan atau pengaruh, maka saya mengambil jenis penelitiannya adalah jenis penelitian korelasional. Kemudian untuk populasi dan sampel sudah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu populasinya adalah siswa-siswi SMA 1 5 Kota Kampung Dalam yang berjumlah 988 orang, dan saya akan mengambil sampel 30 orang siswa SMA 1 5 Kota Kampung Dalam yang diambil dari masing-masing kelas 10, 11, 12 sebanyak 10 orang untuk mengisi angket penelitian. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data berupa memberikan angket atau kuesioner kepada narasumber saya untuk mengumpulkan data. Nah, apa saja instrumennya? Instrumen penelitian dengan teknik pengumpulan data ini merupakan dua hal yang berkaitan. Teknik adalah cara pengambilannya, sedangkan instrumen itu alatnya. Alatnya tentu saja kuesioner berupa pertanyaan dan soal yang membantu saya untuk menggali informasi mengenai keoptimalan dan prestasi belajar siswa. Mungkin saja saya akan menanyakan bagaimana perbedaan pembelajaran, apakah merasa nyaman, apakah materi yang dijelaskan guru masuk atau bisa dicerna atau dan lain sebagainya, apakah ada hambatan. Nah, saya akan menanyakan hal itu kepada narasumber saya nantinya. Nah, sekian presentasi saya hari ini untuk proposal penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.